Bayangkan hidup di mana setiap langkah yang Anda ambil terasa sejalan dengan hati dan nilai-nilai terdalam Anda. Sebuah kehidupan yang bukan sekadar mengikuti arus atau memenuhi ekspektasi orang lain, melainkan benar-benar mencerminkan siapa diri Anda yang sejati. Begitu banyak dari kita terjebak dalam rutinitas yang tidak memuaskan, hubungan yang menguras energi, dan kebiasaan yang tidak membawa kebahagiaan. Namun, ada kabar baik. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah semua itu. Buku ini adalah undangan untuk mengenal diri Anda lebih dalam, mengidentifikasi nilai-nilai yang benar-benar penting, dan menciptakan hidup yang Anda impikan, bukan yang ditentukan oleh orang lain. Ini bukan hanya tentang menemukan kebahagiaan. Ini tentang merangkul keberanian untuk memilih jalan yang sesuai dengan diri Anda yang otentik. Melalui setiap bab, Anda akan diajak untuk melepaskan masa lalu, menumbuhkan hubungan yang sehat, dan menemukan kekuatan batin untuk melangkah maju. Ini adalah perjalanan untuk merangkul perubahan, mengejar impian, dan mendefinisikan ulang apa arti kesuksesan dan kebahagiaan bagi Anda. Anda tidak harus puas dengan hidup yang kurang dari luar biasa. Anda layak mendapatkan yang lebih baik, dan semuanya dimulai dari sini. Bab 1. Memahami nilai diri Anda. Hidup adalah cerminan bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Namun, berapa kali kita benar-benar berhenti sejenak dan bertanya, apa yang membuat saya berharga? Atau, apa yang benar-benar penting bagi saya? Bab ini adalah langkah awal untuk mengenali dan menghargai nilai diri Anda, fondasi dari kehidupan yang penuh makna dan kebahagiaan. Mencintai diri sendiri bukanlah bentuk egoisme, melainkan sebuah keharusan. Bayangkan diri Anda sebagai taman yang hanya bisa berkembang jika dirawat dengan kasih sayang. Ketika Anda mencintai dan menghargai diri sendiri, Anda memberi izin kepada diri Anda untuk berbunga, menyebarkan keindahan dan manfaat ke sekitar. Namun, seringkali dunia mengaburkan pandangan kita tentang nilai diri. Kita mulai membandingkan, mengkritik, bahkan meremehkan kemampuan kita. Dampaknya, kita kehilangan kepercayaan diri dan merasa tidak cukup baik. Tetapi ingatlah, Anda adalah ciptaan unik dengan kekuatan, kelemahan, dan potensi yang hanya Anda miliki. Hidup yang bahagia dimulai saat Anda menerima diri Anda apa adanya, sekaligus percaya bahwa Anda mampu menjadi lebih baik. Praktikkan langkah kecil untuk mencintai diri sendiri. Beri diri Anda waktu istirahat saat lelah. Katakan hal-hal baik pada diri Anda setiap pagi. Dan lepaskan rasa bersalah atas kesalahan yang telah berlalu. Saat Anda mulai mencintai diri sendiri, hidup akan terasa lebih ringan, lebih indah, dan penuh peluang. Berhenti sejenak dan pikirkan, apa yang membuat saya istimewa? Apa yang bisa saya berikan kepada dunia? Banyak dari kita merasa tidak cukup berharga karena kita terlalu sibuk mendengarkan suara negatif di kepala kita. Namun, di balik setiap pikiran meragukan itu, ada bakat, keterampilan, dan cerita hidup yang layak dirayakan. Mulailah dengan mengenali apa yang membuat Anda berbeda. Apakah Anda memiliki cara pandang unik? Apakah ada sesuatu yang selalu membuat Anda bersemangat? Ini adalah jejak dari nilai Anda di dunia. Temukan hal-hal ini dan peluklah sepenuhnya. Setiap kali pikiran negatif menghampiri, membisikkan bahwa Anda tidak cukup baik, ingatlah bahwa itu hanyalah bayangan masa lalu atau pengaruh dari ekspektasi orang lain. Tantanglah pikiran itu dengan bukti konkret dari hidup Anda. Pencapaian yang pernah Anda raih, tantangan yang pernah Anda taklukkan, atau bahkan momen kecil di mana Anda membuat perbedaan bagi seseorang. Jangan lupa untuk merayakan kemenangan kecil Anda, bahkan yang tampaknya sepele. Setiap langkah maju, sekecil apapun, adalah bukti bahwa Anda berharga dan layak untuk hidup yang Anda impikan. Ketika Anda mulai menyadari nilai Anda, dunia akan mulai melihat Anda dengan cara yang berbeda. Ini bukan tentang mencari pengakuan dari orang lain. Ini tentang berdiri tegak dengan penuh keyakinan dan berkata, saya berharga dan saya layak mendapatkan yang terbaik. Renungkan ini. Hidup adalah hadiah dan Anda adalah bagian yang berharga di dalamnya. Nilai Anda tidak ditentukan oleh apa yang Anda miliki, melainkan oleh siapa Anda sebenarnya. Mulailah melihat diri Anda melalui lensa cinta dan penghargaan, karena Anda adalah pusat dari kisah indah yang sedang Anda ciptakan.
Bab 2. Bebas dari hubungan beracun. Hubungan adalah salah satu elemen terpenting dalam kehidupan manusia. Ketika hubungan berjalan dengan sehat, ia menjadi sumber kebahagiaan, dukungan, dan inspirasi. Namun, tidak semua hubungan membawa kebaikan. Ada hubungan yang justru merenggut kebebasan, mengikis kepercayaan diri, dan meninggalkan luka yang dalam. Bab ini mengajak Anda untuk berani menghadapi kenyataan, mengenali hubungan yang tidak sehat, dan melangkah keluar darinya demi hidup yang lebih baik. Hubungan beracun seringkali tidak terlihat jelas pada awalnya. Ia bisa muncul dalam bentuk kata-kata manis yang ternyata menyembunyikan manipulasi atau perhatian yang sebenarnya hanyalah alat untuk mengendalikan Anda. Tanda-tandanya bisa berupa kritik yang terus-menerus, rasa bersalah yang dipaksakan, atau bahkan perasaan lelah dan kehilangan diri setiap kali Anda bersama orang tersebut. Bayangkan sebuah ruangan dengan udara yang perlahan menjadi beracun. Awalnya, Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi seiring waktu, Anda merasa sesak, lemah, dan sulit bernapas. Itulah dampak hubungan beracun pada jiwa Anda. Hubungan seperti ini bisa datang dari pasangan, keluarga, teman, atau rekan kerja. Yang penting adalah mengenali pola-pola yang membuat Anda merasa kecil, tidak cukup baik, atau terjebak. Mengenali hubungan beracun memerlukan keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Tanyakan, apakah saya merasa dihormati dalam hubungan ini? Apakah saya bisa menjadi diri sendiri tanpa rasa takut? Apakah saya merasa lebih baik atau lebih buruk setelah berinteraksi dengan orang ini? Jika jawabannya mengarah pada ketidaknyamanan atau ketakutan, mungkin saatnya untuk mengevaluasi hubungan tersebut. Setelah mengenali hubungan yang tidak sehat, langkah berikutnya adalah menciptakan batasan yang jelas. Batasan adalah cara Anda mengatakan kepada dunia, inilah yang saya izinkan, dan inilah yang tidak. Batasan bukanlah tanda kelemahan. Mereka adalah wujud cinta dan penghargaan kepada diri sendiri. Namun menetapkan batasan seringkali tidak mudah, terutama jika Anda terbiasa memprioritaskan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan Anda sendiri. Anda mungkin merasa bersalah, takut ditolak, atau khawatir dianggap egois. Tetapi ingatlah, Anda berhak untuk melindungi diri Anda dari energi negatif dan perilaku yang merugikan. Mulailah dengan mengenali apa yang Anda butuhkan. Mungkin itu adalah waktu untuk diri sendiri, ruang untuk berpikir, atau bahkan keberanian untuk mengatakan tidak pada permintaan yang tidak sejalan dengan nilai Anda. Komunikasikan kebutuhan ini dengan tenang dan tegas. Jangan takut untuk berkata, ini penting bagi saya. Menghargai diri sendiri berarti tidak lagi membiarkan orang lain melangkahi batasan yang telah Anda buat. Jika seseorang terus mengabaikan batasan Anda, itu adalah tanda bahwa mereka tidak menghormati Anda. Dalam kasus seperti ini, pertimbangkan apakah hubungan tersebut masih layak dipertahankan. Renungkan ini, hidup Anda adalah hadiah yang berharga. Anda tidak harus membuangnya untuk hubungan yang membuat Anda merasa kecil atau tidak berdaya. Dengan menetapkan batasan dan menghargai diri sendiri, Anda membuka ruang untuk cinta yang sejati, bukan cinta yang dikotori oleh manipulasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Mengakhiri hubungan beracun mungkin adalah salah satu keputusan paling sulit yang akan Anda buat. Namun, ini adalah langkah penting untuk mendapatkan kembali kebebasan dan martabat Anda. Percayalah, Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Dengan setiap langkah kecil, Anda semakin dekat pada kehidupan yang penuh dengan cinta, kedamaian, dan hubungan yang sehat. Biarkan diri Anda merasakan emosi, rasa sakit, kemarahan, atau kehilangan. Tetapi jangan biarkan emosi itu menghentikan Anda. Ingatlah, kebahagiaan Anda layak diperjuangkan. Dan ketika Anda akhirnya melepaskan hubungan yang tidak sehat, Anda akan menyadari betapa banyak ruang yang tersedia untuk hal-hal baik yang selama ini tertahan oleh beban masa lalu. Bebaskan diri Anda, karena Anda berhak untuk hidup dalam hubungan yang penuh cinta, bukan penderitaan. Bab 3. Melepaskan masa lalu. Masa lalu adalah bagian dari hidup kita yang tak bisa dihapus. Ia membentuk siapa kita hari ini, memberikan pelajaran, dan seringkali meninggalkan jejak emosi yang mendalam. Namun, terlalu lama terjebak dalam bayang-bayang masa lalu bisa menjadi penghalang untuk melangkah maju.
Bab ini adalah tentang keberanian untuk melepaskan, bukan untuk melupakan, tetapi untuk berdamai dan menciptakan ruang bagi masa depan yang lebih baik. Setiap dari kita memiliki luka. Mungkin itu berasal dari kegagalan, kehilangan, atau kata-kata yang melukai hati. Luka-luka ini seperti beban yang kita bawa, menahan kita untuk bergerak maju dengan ringan. Namun, apa jadinya jika kita terus membiarkan luka itu tetap terbuka? Hidup kita akan menjadi perjalanan yang penuh rasa sakit dan kelelahan. Penyembuhan dimulai dari keberanian untuk menghadapi rasa sakit itu. Tidak perlu mengabaikannya atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Akui perasaan Anda. Terkadang, langkah pertama menuju penyembuhan adalah dengan berkata kepada diri sendiri, "Saya terluka, dan itu tidak apa-apa." Renungkan ini. Rasa sakit Anda adalah bukti bahwa Anda manusia, bahwa Anda pernah mencintai, pernah peduli, dan pernah bermimpi. Jangan takut untuk merasakan emosi sepenuhnya. Namun, jangan biarkan rasa sakit itu mendefinisikan Anda. Praktikan pengampunan. Bukan karena orang yang menyakiti Anda layak mendapatkannya, tetapi karena Anda layak untuk bebas dari beban kebencian. Mulailah dengan memaafkan diri sendiri. Terimalah bahwa Anda mungkin membuat kesalahan, tetapi Anda adalah manusia yang sedang belajar. Jika luka Anda terlalu dalam, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Kadang, perjalanan penyembuhan membutuhkan bimbingan orang lain. Setelah menghadapi dan menyembuhkan luka, langkah berikutnya adalah melangkah maju. Ini bukan tentang melupakan masa lalu, tetapi tentang melepaskan kendali yang dimiliki masa lalu atas hidup Anda. Bayangkan diri Anda seperti burung yang selama ini terjebak di dalam sangkar. Melepaskan masa lalu adalah kunci untuk membuka pintu sangkar itu. Lepaskan penyesalan. Penyesalan seringkali seperti rantai yang mengikat Anda ke masa lalu. Alih-alih terus memikirkan apa yang bisa Anda lakukan berbeda, fokuslah pada apa yang bisa Anda lakukan sekarang. Ingat, Anda tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi Anda memiliki kekuatan untuk mengubah masa depan. Fokuslah pada pertumbuhan pribadi. Setiap luka, setiap kegagalan, dan setiap kesalahan adalah pelajaran. Apa yang Anda pelajari dari pengalaman itu? Bagaimana Anda bisa menjadi versi diri yang lebih baik? Jadikan masa lalu sebagai batu loncatan, bukan penghalang. Bayangkan ini, masa depan Anda seperti sebuah kanvas kosong, menunggu untuk dilukis dengan warna-warna baru. Tetapi Anda tidak bisa melukis di atas kanvas yang sudah penuh dengan coretan lama. Bersihkan kanvas itu dengan melepaskan apa yang tidak lagi melayani Anda. Ketika Anda akhirnya melepaskan masa lalu, Anda akan menyadari betapa banyak ruang yang tersedia untuk hal-hal baru. Peluang yang sebelumnya tersembunyi oleh bayangan luka kini menjadi terlihat. Hubungan yang lebih sehat, mimpi yang lebih besar, dan kehidupan yang lebih bermakna menunggu Anda di depan. Tidak ada kata terlambat untuk memulai lagi. Hidup Anda adalah perjalanan, dan setiap hari adalah kesempatan untuk menulis bab baru. Beranikan diri untuk melangkah maju, bukan karena Anda melupakan masa lalu, tetapi karena Anda memilih untuk tidak lagi terikat oleh masa lalu itu. Melepaskan masa lalu bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan. Ini adalah deklarasi bahwa Anda berhak untuk bahagia, berhak untuk hidup dengan penuh makna, dan berhak untuk menciptakan masa depan yang sesuai dengan nilai dan impian Anda. Anda lebih kuat dari apa yang pernah melukai Anda. Dan hari ini, Anda bisa mulai melangkah menuju kebebasan. Karena hidup ini terlalu indah untuk dihabiskan dengan memandang ke belakang. Bab 4. Menumbuhkan hubungan positif. Hidup kita tidak pernah berjalan sendiri. Kita adalah makhluk sosial yang terhubung satu sama lain dengan ikatan yang membentuk pengalaman hidup kita. Hubungan, baik yang dekat maupun jauh, mencerminkan siapa kita, membantu kita berkembang, dan memberikan makna mendalam dalam kehidupan. Namun, tidak semua hubungan membawa kebahagiaan. Beberapa mungkin membebani, sementara yang lain memberikan sayap untuk terbang lebih tinggi. Bab ini adalah tentang membangun dan merawat hubungan yang tidak hanya sehat, tetapi juga memberdayakan Anda. Coba tanyakan pada diri sendiri, siapa orang-orang yang ada di lingkaran hidup saya saat ini? Apakah mereka membawa energi positif atau justru mengurasnya?
Hubungan yang sehat dimulai dengan mengenali pola-pola yang membuat Anda merasa dihargai, didukung, dan diterima apa adanya. Hubungan yang sehat adalah tentang saling menghormati. Ini adalah tempat di mana Anda merasa aman untuk menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Namun, untuk menarik orang-orang seperti ini ke dalam hidup Anda, langkah pertama adalah menjadi pribadi yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Bayangkan ini, Anda adalah sebuah magnet. Energi yang Anda pancarkan akan menarik orang-orang yang memiliki frekuensi yang sama. Jika Anda ingin dikelilingi oleh orang-orang yang baik hati, berkomitmen untuk menjadi baik hati terlebih dahulu. Jika Anda ingin hubungan yang penuh kejujuran, jadilah pribadi yang transparan dan jujur. Komunikasi yang terbuka dan keinginan untuk menjadi rentan juga memainkan peran penting. Berani menunjukkan siapa Anda sebenarnya kepada orang lain adalah langkah pertama menuju hubungan yang lebih mendalam. Kerentanan bukanlah kelemahan. Itu adalah kekuatan untuk membangun kepercayaan dan koneksi yang autentik. Terkadang, kita lupa bahwa hubungan adalah seperti tanaman yang memerlukan perhatian dan perawatan. Tanpa usaha yang konsisten, hubungan itu bisa layu, bahkan mati. Namun, dengan cinta dan komitmen, mereka bisa tumbuh menjadi sumber kebahagiaan yang luar biasa. Mulailah dengan menunjukkan penghargaan kepada orang-orang yang sudah ada dalam hidup Anda. Terkadang, kata-kata sederhana seperti terima kasih atau aku bersyukur memiliki kamu dalam hidupku bisa membuat perbedaan besar. Ingatkan diri Anda bahwa hubungan bukan tentang apa yang Anda dapatkan, tetapi apa yang Anda berikan. Renungkan ini. Ketika terakhir kali Anda mendengarkan seseorang dengan sepenuh hati, ketika Anda meluangkan waktu tanpa gangguan untuk seseorang yang Anda sayangi. Hubungan yang kuat dibangun melalui perhatian penuh, melihat, mendengar, dan benar-benar hadir untuk orang lain. Namun, hubungan yang sehat tidak selalu mulus. Konflik adalah bagian alami dari kehidupan bersama. Tetapi cara Anda menangani konflik bisa menjadi penentu apakah hubungan itu tumbuh atau justru retak. Alih-alih menghindari masalah, hadapi mereka dengan keberanian dan cinta. Komunikasikan perasaan Anda dengan jujur, tetapi juga dengan empati. Jadikan konflik sebagai peluang untuk memahami satu sama lain lebih dalam. Bayangkan ini, hubungan yang Anda miliki seperti jembatan. Jembatan ini akan mengalami badai, angin, bahkan mungkin gempa. Tetapi dengan pondasi yang kuat, kepercayaan, cinta, dan usaha bersama, jembatan itu akan tetap kokoh. Hubungan yang positif tidak datang begitu saja. Mereka adalah hasil dari usaha sadar, cinta tanpa syarat, dan kesediaan untuk terus belajar dan bertumbuh bersama. Pilihlah dengan hati-hati siapa yang Anda izinkan masuk ke dalam hidup Anda, tetapi juga rawatlah mereka dengan kasih sayang dan perhatian. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam hubungan yang membuat Anda merasa tidak cukup. Anda layak mendapatkan hubungan yang membuat Anda merasa dicintai, dihormati, dan didukung. Dan ketika Anda menumbuhkan hubungan yang seperti ini, hidup Anda akan dipenuhi dengan kebahagiaan yang mendalam dan rasa syukur yang tak terhingga. Jadilah orang yang mencintai dengan tulus, memberi tanpa syarat, dan merangkul keindahan dalam hubungan manusia. Karena pada akhirnya, hubungan yang Anda bangun adalah salah satu warisan terindah yang bisa Anda tinggalkan. Bab 5. Merangkul diri Anda yang autentik. Siapa Anda sebenarnya? Pertanyaan ini seringkali sederhana untuk ditanyakan, tetapi begitu rumit untuk dijawab. Dalam dunia yang penuh ekspektasi, stereotip, dan tekanan sosial, menjadi diri sendiri adalah salah satu tindakan paling berani. Merangkul diri yang autentik adalah perjalanan menuju kebebasan, kebebasan untuk hidup sesuai dengan nilai, impian, dan jati diri Anda, tanpa rasa takut atau penyesalan. Bab ini adalah undangan untuk menemukan, menerima, dan merayakan siapa Anda sebenarnya. Karena tidak ada yang lebih indah daripada hidup sebagai versi terbaik dari diri Anda sendiri. Setiap orang dilahirkan dengan keunikan yang tidak tertandingi, tetapi seiring waktu, kita seringkali kehilangan sentuhan dengan keaslian diri kita. Dunia memberitahu kita bagaimana seharusnya berpikir, merasa, dan bertindak. Ekspektasi orang lain bisa menjadi beban yang membungkam suara hati kita. Untuk menemukan jati diri sejati, Anda harus kembali ke dalam diri, menggali jauh ke dalam hati dan pikiran Anda. Apa yang benar-benar penting bagi Anda? Apa yang membuat Anda merasa hidup?
Apa nilai-nilai yang Anda pegang erat, meskipun dunia mencoba meyakinkan Anda sebaliknya? Bayangkan ini, hidup Anda adalah kanvas kosong, dan Anda adalah pelukisnya. Tidak ada aturan tentang apa yang harus Anda lukis. Apakah Anda berani menggunakan warna-warna cerah dan garis-garis liar, meskipun orang lain lebih menyukai sesuatu yang netral dan tertata? Menemukan jati diri sejati juga berarti melawan stereotip dan ekspektasi sosial yang mungkin membatasi Anda. Jangan takut untuk berbeda, untuk tidak sesuai dengan norma, dan untuk mengeksplorasi semua aspek dari siapa Anda. Ketika Anda merangkul keunikan Anda tidak hanya menemukan diri sendiri, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Merangkul diri yang autentik adalah langkah pertama, tetapi langkah berikutnya adalah menjalani kehidupan yang mencerminkan keaslian itu. Ini tidak mudah. Dunia seringkali menantang kita untuk menyesuaikan diri, tetapi keberanian sejati adalah ketika Anda memilih untuk berdiri teguh pada siapa Anda, bahkan saat itu sulit. Hidup secara autentik berarti berani menyuarakan pikiran Anda, meskipun itu tidak populer. Ini berarti memilih jalan Anda sendiri, bahkan jika itu tidak konvensional. Ini berarti menerima diri Anda sepenuhnya, kekuatan dan kelemahan Anda, kemenangan dan kegagalan Anda. Renungkan ini, berapa banyak keputusan dalam hidup Anda yang diambil untuk menyenangkan orang lain? Berapa banyak mimpi yang Anda abaikan karena takut dihakimi? Sekaranglah waktunya untuk membebaskan diri Anda dari belenggu tersebut. Ketika Anda hidup dengan keberanian, Anda mungkin akan menghadapi kritik dan penolakan. Tetapi Anda juga akan menemukan keajaiban yang hanya muncul ketika Anda menjadi diri sendiri. Anda akan menarik orang-orang yang benar-benar mencintai Anda apa adanya, menemukan peluang yang selaras dengan nilai-nilai Anda, dan merasakan kedamaian yang hanya datang dari keselarasan batin. Bayangkan ini, Anda berdiri di tepi tebing, angin kencang menerpa wajah Anda. Anda tahu melompat ke ketidakpastian menakutkan, tetapi Anda juga tahu bahwa di sanalah kebebasan sejati menunggu. Akankah Anda mengambil lompatan itu? Dunia ini tidak membutuhkan lebih banyak orang yang sama. Dunia membutuhkan Anda dengan segala keunikan, keanehan, dan keajaiban Anda. Menemukan dan merangkul diri Anda yang autentik adalah hadiah terbesar yang bisa Anda berikan kepada diri sendiri dan kepada dunia. Berani untuk menjadi berbeda. Berani untuk mencintai diri Anda tanpa syarat. Berani untuk hidup sesuai dengan hati Anda, bukan harapan orang lain. Karena pada akhirnya, hidup yang autentik adalah hidup yang penuh dengan makna, kebahagiaan, dan kedamaian sejati. Dan ingat, Anda tidak hanya cukup, Anda luar biasa, persis seperti Anda. Bab 6. Mengejar impian Anda. Hidup tanpa mimpi adalah seperti kapal tanpa tujuan, terombang-ambing oleh arus tanpa arah yang jelas. Impian adalah nyala api yang menghidupkan semangat kita, memberi makna pada hari-hari, dan membimbing langkah kita. Namun, banyak orang takut bermimpi besar, bukan karena mereka tidak mampu mencapainya, tetapi karena mereka takut gagal atau merasa tidak layak. Bab ini adalah undangan untuk membuka hati Anda terhadap kemungkinan tanpa batas, menetapkan tujuan yang mencerminkan jiwa Anda, dan berani melangkah menuju impian Anda, terlepas dari rintangan yang ada. Impian Anda adalah peta kehidupan, tetapi tujuan adalah langkah-langkah kecil yang membawa Anda lebih dekat ke sana. Banyak yang berhenti di tengah jalan karena merasa impian mereka terlalu besar atau tidak realistis. Namun, rahasia untuk mencapainya adalah dengan memecahnya menjadi langkah-langkah yang bisa dikelola. Bayangkan ini, Anda berdiri di dasar gunung yang menjulang tinggi. Puncaknya tampak jauh dan tidak mungkin dicapai. Tapi, jika Anda fokus pada langkah pertama dan kemudian langkah berikutnya, setiap langkah membawa Anda lebih dekat ke puncak. Mulailah dengan mendefinisikan impian Anda secara jelas. Apa yang benar-benar Anda inginkan dalam hidup ini? Tuliskan, gambarkan, dan rasakan. Impian yang jelas akan memberi Anda arah, sementara tujuan yang spesifik dan terukur akan memberi Anda peta perjalanan. Setelah menetapkan tujuan, buatlah rencana langkah demi langkah. Jadilah realistis, tetapi jangan takut untuk menantang diri Anda. Setiap langkah kecil adalah kemenangan yang patut dirayakan,
dan setiap kemenangan membawa Anda lebih dekat ke impian Anda. Renungkan ini. Apa yang menghalangi Anda untuk memulai langkah pertama? Apakah itu rasa takut, keraguan, atau kebiasaan menunda? Anda memiliki kekuatan untuk mengatasi semua itu dengan satu tindakan kecil hari ini. Tidak ada perjalanan menuju impian yang tanpa hambatan. Akan ada hari-hari ketika Anda merasa ingin menyerah, saat dunia tampak melawan Anda, dan kegagalan tampak lebih sering daripada keberhasilan. Tapi ingat, setiap tantangan adalah guru, setiap kegagalan adalah pelajaran, dan setiap kemunduran adalah bagian dari proses. Bayangkan ini, Anda sedang mendaki jalan yang terjal dan berbatu. Angin kencang menerpa wajah Anda, membuat Anda ingin berhenti. Tapi jauh di dalam hati Anda, ada suara kecil yang berkata, "Lanjutkan, kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan." Ketahanan adalah kunci untuk mengatasi hambatan. Ini adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah jatuh, untuk belajar dari kesalahan, dan untuk tetap fokus pada tujuan akhir Anda. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah tanda bahwa Anda sedang mencoba. Juga, jangan ragu untuk meminta bantuan. Tidak ada yang harus menjalani perjalanan ini sendirian. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung, motivasi, dan percaya pada impian Anda. Renungkan ini. Setiap kali Anda menghadapi hambatan, tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana saya bisa menjadi lebih baik karenanya? Dengan cara ini, setiap rintangan menjadi batu loncatan menuju pertumbuhan. Impian Anda adalah bagian dari jati diri Anda. Jangan biarkan rasa takut atau keraguan menghentikan Anda dari mengejarnya. Anda dilahirkan untuk hal-hal besar, dan dunia ini membutuhkan apa yang hanya Anda bisa tawarkan. Berani bermimpi besar, berani menetapkan tujuan dan melangkah maju. Berani menghadapi tantangan dengan hati yang penuh keyakinan. Dan yang paling penting, jangan pernah menyerah pada impian Anda, karena mereka adalah alasan Anda berada di sini. Untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Ingatlah selalu, perjalanan menuju impian Anda mungkin panjang dan penuh tantangan, tetapi pemandangan dari puncaknya akan sepadan dengan setiap usaha yang Anda lakukan. Bab 7. Menemukan kekuatan batin. Di dalam diri Anda ada kekuatan yang lebih besar dari apapun yang pernah Anda bayangkan. Kekuatan ini bukan berasal dari keberuntungan, posisi, atau apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Ia muncul dari keyakinan mendalam pada diri sendiri. Saat Anda menyadari dan mengakses kekuatan batin ini, tidak ada rintangan yang terlalu besar, tidak ada tantangan yang terlalu sulit, dan tidak ada impian yang terlalu jauh. Namun, perjalanan untuk menemukan kekuatan ini seringkali dimulai di saat-saat gelap. Ketika Anda merasa hancur atau kehilangan arah, itulah undangan untuk menggali lebih dalam, mencari kekuatan sejati yang selama ini terpendam. Bab ini adalah tentang membangkitkan kekuatan itu, mengelolanya, dan menjadikannya fondasi hidup Anda. Kepercayaan diri adalah fondasi dari kekuatan batin, tapi bagaimana jika Anda merasa tidak memilikinya? Apa yang terjadi jika keraguan diri terus menghantui Anda? Bayangkan ini, Anda adalah benih kecil yang tertanam di tanah gelap. Mungkin Anda merasa terjebak, tidak terlihat, atau tidak berharga. Tapi benih itu memiliki potensi untuk tumbuh menjadi pohon yang kokoh. Yang dibutuhkan hanyalah keyakinan dan perawatan. Kepercayaan diri bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul. Ia dibangun melalui tindakan kecil setiap hari. Mulailah dengan mengenali apa yang telah Anda capai, sekecil apapun itu. Rayakan kekuatan dan keberanian yang Anda miliki untuk melewati tantangan sebelumnya. Latih afirmasi positif yang mendukung keyakinan Anda pada diri sendiri. Katakan pada diri Anda setiap pagi, "Saya cukup, saya kuat, saya mampu." Kata-kata ini mungkin terdengar sederhana, tetapi jika diulang dengan keyakinan, mereka dapat mengubah cara Anda memandang diri sendiri. Renungkan ini. Apa satu hal kecil yang bisa Anda lakukan hari ini untuk menunjukkan kepercayaan pada kemampuan Anda? Setiap langkah kecil adalah batu bata yang memperkuat fondasi kepercayaan diri Anda. Dalam perjalanan hidup, stres dan kecemasan seringkali menjadi musuh yang merusak. Mereka meredam semangat Anda, membuat Anda ragu, dan seringkali mengaburkan jalan menuju kekuatan batin Anda.
Tapi, apa yang akan terjadi jika Anda mengubah hubungan Anda dengan stres? Bayangkan ini, Anda adalah pelaut di tengah badai. Angin kencang dan ombak tinggi tampak ingin menenggelamkan kapal Anda. Namun, Anda memiliki kendali atas kemudi. Anda tidak dapat menghentikan badai, tetapi Anda dapat belajar bagaimana mengarahkan kapal dengan tenang melewati badai itu. Mengelola stres bukan tentang menghindarinya, melainkan tentang menghadapinya dengan bijak. Praktikkan mindfulness dan meditasi untuk mengembalikan ketenangan di saat pikiran Anda terasa kacau. Tarik napas dalam-dalam, perlahan, dan sadari bahwa Anda memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana Anda merespons situasi. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika beban terasa terlalu berat. Mendapatkan bantuan bukan tanda kelemahan. Justru, itu adalah tanda keberanian untuk merawat diri Anda dengan cinta dan perhatian. Renungkan ini. Ketika Anda merasa cemas atau terbebani, tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar ada dalam kendali saya? Fokuslah pada tindakan kecil yang dapat Anda ambil saat ini untuk membawa ketenangan dalam hidup Anda. Kekuatan batin Anda adalah hadiah luar biasa yang telah Tuhan berikan sejak Anda dilahirkan. Itu adalah sumber daya yang tak pernah habis, hanya menunggu Anda untuk menyadarinya dan menggunakannya. Percayalah, bahkan di saat-saat terberat sekalipun, ada kekuatan dalam diri Anda yang mampu mengangkat Anda kembali. Ingatlah bahwa Anda lebih kuat dari apapun yang dunia lemparkan kepada Anda. Setiap langkah yang Anda ambil, setiap tantangan yang Anda hadapi, dan setiap ketakutan yang Anda atasi, membawa Anda lebih dekat untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Jadi, carilah kekuatan itu. Percayalah pada kemampuan Anda untuk bertahan dan berkembang. Dan ketika Anda menemukan kekuatan batin itu, gunakanlah untuk menciptakan kehidupan yang penuh makna, keberanian, dan cinta. Karena dunia membutuhkan cahaya yang hanya Anda bisa pancarkan. Bab 8. Menemukan kedamaian dalam kekacauan. Kehidupan adalah perjalanan yang penuh dinamika. Ada saat-saat indah yang membuat kita merasa melayang, tetapi juga ada saat-saat sulit yang mengguncang jiwa. Ketika kekacauan datang, dunia seakan-akan berubah menjadi tempat yang asing dan menakutkan. Namun, di tengah badai itu, ada satu tempat di mana kedamaian sejati dapat ditemukan, di dalam diri Anda sendiri. Bab ini adalah tentang menemukan kedamaian di tengah kekacauan, tentang bagaimana hati yang tenang mampu menghadapi gelombang kehidupan dengan kebijaksanaan dan keberanian. Pernahkah Anda merasa seperti kapal kecil di lautan yang penuh badai? Ombak besar terus menerjang, angin kencang berteriak, dan Anda tidak tahu apakah kapal itu akan bertahan. Dalam situasi seperti itu, mudah untuk panik, kehilangan arah, bahkan menyerah. Namun, jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa kekacauan di luar hanyalah cerminan dari apa yang terjadi di dalam diri. Ketika hati Anda kacau, dunia luar tampak lebih menakutkan. Tapi, jika Anda memilih untuk tenang, badai itu kehilangan kekuatannya. Bayangkan ini, Anda sedang berdiri di tengah hujan deras. Alih-alih berlari atau mengutuk cuaca, Anda memilih untuk berhenti, merasakan tetes air yang menyentuh kulit Anda, dan menikmati momennya. Hujan tetap turun, tetapi Anda tidak lagi melawannya. Anda berdamai dengannya. Ketika kekacauan menghampiri, tarik napas dalam-dalam. Ingatkan diri Anda bahwa Anda tidak harus memiliki semua jawaban saat ini. Ketenangan tidak berarti Anda mengabaikan masalah. Itu berarti Anda menghadapi masalah dengan kepala dingin, hati yang tenang, dan langkah yang mantap. Renungkan ini, dalam kekacauan terakhir yang Anda hadapi, apa yang bisa Anda pelajari jika Anda melihatnya dengan ketenangan hati? Salah satu sumber utama kekacauan dalam hidup adalah ketidakpastian. Ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi, pikiran kita mulai bermain dengan ketakutan, membayangkan skenario terburuk. Tetapi, bagaimana jika ketidakpastian itu bukan musuh, melainkan teman yang mengajari kita untuk percaya? Ketidakpastian adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok hari, dan itu adalah keindahan dari hidup ini. Ketika Anda belajar menerima ketidakpastian, Anda melepaskan kebutuhan untuk mengontrol segalanya. Bayangkan ini, Anda sedang berjalan di hutan yang tidak dikenal.
Jalan di depan penuh tikungan, dan Anda tidak tahu apa yang menunggu di sana. Bisa jadi bunga indah, atau mungkin batu besar yang menghalangi jalan. Tapi, daripada takut, Anda memilih untuk menikmati perjalanan, memperhatikan keindahan kecil di sepanjang jalan. Begitulah kehidupan. Ketika Anda menerima ketidakpastian dengan hati terbuka, Anda memberi ruang bagi kemungkinan-kemungkinan baru untuk masuk ke dalam hidup Anda. Renungkan ini. Apa yang bisa Anda lepaskan hari ini untuk memberi ruang bagi kedamaian dan kepercayaan? Di tengah kekacauan, mudah untuk melupakan hal-hal baik yang masih ada dalam hidup Anda. Tapi justru di saat-saat sulit, rasa syukur adalah kunci untuk menemukan kedamaian. Bayangkan ini, Anda memegang sebuah gelas yang setengah penuh. Anda bisa memilih untuk fokus pada bagian yang kosong, merasa kecewa, atau Anda bisa melihat bagian yang penuh dan menghargainya. Syukur adalah pilihan. Itu adalah keputusan untuk melihat kebaikan di tengah kesulitan, untuk menghargai apa yang Anda miliki, bukan mengeluh tentang apa yang hilang. Ketika Anda bersyukur, Anda mengalihkan fokus dari kekacauan ke hal-hal yang membawa kedamaian dan kebahagiaan. Mulailah setiap hari dengan menghitung berkat-berkat kecil Anda. Apakah itu secangkir kopi hangat di pagi hari, senyuman dari orang yang Anda cintai, atau bahkan udara segar yang Anda hirup? Hal-hal sederhana ini adalah pengingat bahwa hidup masih memiliki banyak hal untuk disyukuri, bahkan di tengah badai. Renungkan ini, apa 3 hal kecil yang bisa Anda syukuri hari ini? Bagaimana rasa syukur itu dapat membawa ketenangan dalam hati Anda? Kedamaian bukanlah sesuatu yang ditemukan di luar sana, di tempat yang jauh, atau dalam kondisi yang sempurna. Kedamaian adalah sesuatu yang Anda ciptakan di dalam diri, bahkan ketika dunia di sekitar Anda tampak berantakan. Hidup adalah perjalanan yang penuh kekacauan, tetapi juga penuh keindahan. Ketika Anda belajar untuk menghadapi kekacauan dengan ketenangan, menerima ketidakpastian, dan bersyukur atas setiap momen, Anda tidak hanya menemukan kedamaian, Anda juga menemukan kekuatan untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Ingatlah, kedamaian adalah pilihan yang Anda buat setiap hari, setiap saat. Pilihlah kedamaian, bahkan di tengah kekacauan. Dan ketika Anda melakukannya, Anda akan menemukan bahwa hati yang tenang adalah harta yang paling berharga dalam hidup ini. Bab 9. Menghargai perjalanan, bukan hanya tujuan. Hidup sering kali terasa seperti lomba. Kita menetapkan tujuan, berlari tanpa henti, dan berharap sampai di garis akhir dengan perasaan puas. Namun, dalam kecepatan itu, seringkali kita lupa bahwa keindahan hidup tidak hanya terletak pada pencapaian, tetapi pada setiap langkah yang kita ambil menuju ke sana. Bab ini mengajak Anda untuk memperlambat langkah, membuka mata, dan merasakan setiap detik perjalanan. Sebab, perjalanan itu sendiri adalah hadiah yang sering tidak kita sadari. Dari kecil, kita diajarkan untuk selalu memiliki tujuan, nilai bagus, pekerjaan yang mapan, atau kesuksesan finansial. Tujuan menjadi patokan keberhasilan kita. Namun, ironisnya, ketika kita sampai di tujuan itu, seringkali kebahagiaan terasa singkat, seperti kilatan cahaya yang segera padam. Mengapa? Karena kita terlalu fokus pada hasil, sehingga lupa menikmati prosesnya. Hidup menjadi serangkaian, apa selanjutnya? Alih-alih apa yang ada di sini dan sekarang. Bayangkan ini, Anda mendaki gunung yang tinggi. Sepanjang perjalanan, Anda terus melihat puncak, merasa lelah, dan mengeluh tentang beratnya langkah. Namun, ketika sampai di puncak, Anda menyadari bahwa Anda tidak ingat keindahan bunga-bunga di sepanjang jalan, nyanyian burung, atau angin sepoi-sepoi yang menyapa Anda. Anda mencapai tujuan, tetapi kehilangan momen-momen kecil yang membuat perjalanan itu bermakna. Renungkan ini. Apa yang Anda kejar saat ini? Apakah Anda benar-benar hadir dalam proses mencapainya? Setiap perjalanan, betapapun sulitnya, memiliki keindahannya sendiri. Bahkan dalam rasa sakit dan perjuangan, ada pelajaran yang berharga. Tapi seringkali, kita terlalu sibuk berlari, sehingga kita melewatkan keajaiban kecil yang ada di sekitar kita. Bayangkan ini, Anda sedang berjalan di taman. Jika Anda hanya fokus pada tujuan akhir, seperti mencapai pintu keluar,
Anda mungkin tidak melihat bunga yang sedang mekar, anak kecil yang tertawa, atau sinar matahari yang memantul di danau. Tetapi jika Anda melambat, tiba-tiba taman itu menjadi hidup, penuh dengan detail yang menghangatkan hati. Begitu pula dengan hidup. Setiap langkah adalah kesempatan untuk belajar, untuk merasa, dan untuk tumbuh. Setiap momen adalah fragmen dari cerita Anda yang lebih besar. Renungkan ini. Apa momen-momen kecil dalam perjalanan hidup Anda yang sebenarnya adalah anugerah tersembunyi? Kebahagiaan sejati tidak hanya ditemukan di garis akhir. Kebahagiaan itu ada di langkah-langkah kecil yang membawa Anda ke sana. Ketika Anda belajar untuk merayakan proses, Anda tidak hanya merasa puas saat mencapai tujuan, tetapi juga menikmati perjalanan menuju tujuan itu. Bayangkan ini, Anda sedang mempelajari sesuatu yang baru, misalnya bermain alat musik. Pada awalnya, mungkin jari-jari Anda terasa kaku, dan melodi yang dihasilkan terdengar kacau. Tetapi, jika Anda menghargai setiap latihan, setiap nada yang Anda pelajari, proses itu menjadi pengalaman yang menggembirakan, bukan sekadar perjuangan menuju keahlian. Begitulah kehidupan. Merayakan kemajuan kecil, sebesar apapun itu, adalah cara untuk menemukan kebahagiaan dalam perjalanan panjang. Renungkan ini. Dalam hal apa Anda bisa mulai merayakan proses, bukan hanya hasilnya? Kenyataan yang sering kita lupakan adalah bahwa tidak ada garis akhir yang benar-benar menentukan hidup kita. Setelah mencapai satu tujuan, selalu ada tujuan lain yang menunggu. Jadi, jika kita terus menunggu kebahagiaan hingga semua tujuan tercapai, kita akan terus mengejar tanpa akhir. Bayangkan ini. Sebuah sungai mengalir dengan tenang, tidak terburu-buru untuk mencapai lautan. Sungai itu menikmati setiap belokan, setiap batu yang menghalangi, dan setiap pemandangan indah yang dilewatinya. Hidup Anda adalah seperti sungai itu, tidak perlu terburu-buru, karena setiap momen adalah bagian dari aliran yang indah. Ketika Anda menerima bahwa hidup adalah perjalanan tanpa garis akhir, Anda mulai melihat bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk hidup sepenuhnya, bukan hanya alat untuk mencapai sesuatu. Renungkan ini. Jika Anda berhenti mengejar tujuan sebentar, apa yang akan Anda lihat dan rasakan dalam hidup Anda saat ini? Perjalanan hidup adalah lukisan yang penuh warna, kadang cerah, kadang gelap, tetapi selalu indah. Ketika Anda belajar untuk menghargai setiap goresan kuas, Anda mulai melihat bahwa keindahan itu bukan hanya tentang hasil akhirnya, tetapi tentang setiap proses yang membentuknya. Ingatlah bahwa Anda adalah seniman dari perjalanan hidup Anda sendiri. Jadi, ambillah waktu untuk berhenti, menikmati momen, dan melihat sekeliling Anda. Sebab, disitulah letak keajaiban yang sebenarnya. Hidup bukanlah tentang seberapa cepat Anda sampai, tetapi seberapa dalam Anda merasakan perjalanan itu. Bab 10. Wujudkan hidup yang Anda impikan. Hidup yang penuh dengan harapan dan impian, itulah yang layak Anda jalani. Namun kenyataannya, banyak dari kita yang hidup dengan kebiasaan yang tidak menggugah semangat, terjebak dalam rutinitas yang tidak menginspirasi, dan hanya menunggu sesuatu terjadi. Seringkali, kita terlalu takut untuk mengejar impian kita, atau bahkan lebih parah, kita lupa apa yang sebenarnya kita inginkan. Tetapi, tahukah Anda berhak mendapatkan lebih dari itu. Bab ini bukan hanya tentang berani bermimpi besar, tetapi juga tentang berani mewujudkannya. Ini adalah panggilan untuk bertindak, untuk menyadari kekuatan yang Anda miliki dalam menentukan takdir hidup Anda. Menyadari bahwa Anda memiliki kendali penuh atas kehidupan Anda adalah langkah pertama menuju perubahan. Hidup tidak terjadi begitu saja. Hidup adalah hasil dari pilihan yang Anda buat setiap hari. Tidak ada lagi yang harus disalahkan, tidak ada lagi yang bisa menyalahkan keadaan atau orang lain. Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan, untuk mengambil tindakan yang dapat mengubah hidup Anda dari biasa menjadi luar biasa. Bayangkan ini, Anda adalah pengemudi dari mobil kehidupan Anda. Setiap belokan, setiap keputusan adalah kendali Anda. Apakah Anda akan terus berjalan di jalan yang Anda kenal, atau Anda siap untuk mengubah arah dan mengeksplorasi jalan yang lebih baik? Mengambil tanggung jawab atas hidup Anda berarti berhenti menunggu keberuntungan atau kesempatan datang. Ini berarti berhenti menjadi penonton dalam cerita hidup Anda sendiri dan mulai menjadi penulisnya.
Renungkan ini. Apa yang bisa Anda lakukan hari ini untuk mengambil kendali penuh atas hidup Anda? Seringkali impian kita terkekang oleh rasa takut. Takut gagal, takut dianggap terlalu ambisius, takut bahwa dunia ini tidak akan mendukung kita. Tetapi apa yang sebenarnya kita takutkan? Apakah takut gagal lebih besar daripada takut tidak mencoba sama sekali? Jika Anda bisa hidup tanpa batasan-batasan itu, apa yang bisa Anda capai? Bayangkan ini. Anda sedang berdiri di depan dunia yang penuh dengan kemungkinan, seperti seorang anak yang memandang langit yang penuh bintang. Apa yang akan Anda impikan jika tidak ada batasan? Apa yang akan Anda kejar tanpa rasa takut? Mimpi besar bukan tentang menghindari kegagalan. Mimpi besar adalah tentang berani melangkah meski ada ketidakpastian. Tanpa impian besar, hidup akan terasa kosong dan tanpa arah. Beranilah untuk bermimpi tanpa batas. Karena hanya dengan mimpi besar, Anda bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Renungkan ini, apa impian besar yang Anda pendam dalam hati? Apa yang menghalangi Anda untuk mulai mengejarnya? Berani bermimpi adalah langkah pertama, tetapi yang lebih penting adalah tindakan. Tanpa tindakan, mimpi hanya akan tetap menjadi angan-angan. Terkadang, kita terjebak dalam siklus merencanakan tanpa pernah benar-benar memulai. Jangan biarkan ketakutan akan kegagalan menghalangi Anda untuk melangkah. Bayangkan ini, Anda sedang berdiri di depan sebuah pintu yang tertutup. Anda tahu di balik pintu itu ada dunia yang penuh dengan peluang dan kemungkinan. Anda bisa terus berdiri dan menatap pintu itu, atau Anda bisa menarik gagangnya dan membuka pintu itu. Mungkin Anda tidak tahu persis apa yang akan Anda temui, tetapi tanpa membuka pintu itu, Anda tidak akan pernah tahu. Langkah pertama mungkin kecil, mungkin ragu-ragu, tetapi itu adalah langkah yang penting. Setiap tindakan membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda. Jangan khawatir tentang kesempurnaan, cukup mulailah. Ketika Anda mengambil tindakan, Anda mengirimkan sinyal ke alam semesta bahwa Anda siap untuk menerima apa yang telah Anda impikan. Renungkan ini. Apa langkah pertama yang bisa Anda ambil hari ini, meskipun itu terasa kecil? Di dalam diri Anda, ada potensi yang luar biasa. Potensi untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda, untuk mencapai hal-hal yang luar biasa, dan untuk hidup dengan tujuan yang menginspirasi. Tetapi potensi itu tidak akan pernah terlihat jika Anda tidak memberikan ruang untuk berkembang. Anda harus memberi diri Anda izin untuk tumbuh, untuk berubah, dan untuk melangkah lebih jauh dari yang Anda kira mampu. Bayangkan ini, Anda adalah sebuah benih yang ditanam di tanah subur. Untuk tumbuh, Anda harus melalui proses yang kadang sulit terhadap hujan, angin, atau bahkan kegelapan. Namun, jika Anda bertahan dan terus tumbuh, Anda akan melihat diri Anda berkembang menjadi pohon yang kuat, memberikan keteduhan bagi orang lain, dan berbuah dengan kebahagiaan serta pencapaian. Potensi Anda adalah kekuatan yang tidak terbatas, tetapi hanya Anda yang bisa membuka kunci dan mengizinkannya keluar. Anda berhak mendapatkan kehidupan yang penuh dengan makna, dan Anda layak meraihnya. Renungkan ini. Apa yang menghalangi Anda untuk mewujudkan potensi terbesar dalam diri Anda? Apa yang bisa Anda lakukan untuk menghapus batasan tersebut? Hidup yang luar biasa dimulai dengan keputusan untuk mengambil kendali, untuk bermimpi tanpa batas, dan untuk bertindak. Anda tidak perlu menunggu waktu yang tepat atau kondisi yang sempurna. Saatnya untuk berani memilih hidup yang Anda impikan dan mengambil langkah pertama untuk mewujudkannya. Jangan menunggu dunia memberi izin kepada Anda. Anda sudah memiliki izin itu. Dunia menunggu Anda untuk menunjukkan siapa Anda sebenarnya. Ini adalah panggilan untuk bertindak, untuk tidak lagi menjadi penonton dalam hidup Anda, tetapi aktor utama yang menciptakan kisah yang penuh keberanian, kesuksesan, dan makna. Anda berhak mendapatkan hidup yang lebih baik, dan kini saatnya untuk memulainya. Kesimpulan. Kini Anda telah mengarungi perjalanan ini, menyadari potensi tak terbatas yang ada dalam diri Anda. Tetapi perjalanan sejati baru saja dimulai. Apa yang Anda pelajari di sini bukan hanya sekadar teori, melainkan sebuah undangan untuk bertindak, untuk berani melangkah ke arah yang lebih besar, lebih berarti. Ingat, hidup tidak menunggu kita menjadi sempurna. Hidup menanti kita untuk berani menjadi diri kita yang sejati,
Untuk memulai dengan langkah kecil dan terus melangkah, meski dunia kadang tak memberikan jawaban yang kita harapkan. Setiap keputusan, setiap langkah, setiap momen adalah peluang untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Anda adalah pencipta hidup Anda, dan dunia ini penuh dengan kemungkinan yang menunggu untuk Anda wujudkan. Jangan biarkan rasa takut atau keraguan menahan Anda. Wujudkan impian Anda, ubah tantangan menjadi kekuatan, dan biarkan hidup Anda menjadi kisah yang menggugah bagi diri sendiri dan orang lain. Anda memiliki kekuatan untuk merubah dunia. Mulailah dengan merubah hidup Anda. Satu langkah kecil hari ini dapat menjadi tonggak perubahan besar besok. Jadi, mulai sekarang, beranilah untuk mengambil langkah pertama. Dunia menunggu karya agung Anda.